Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan tasbih tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantarkan kita dalam jalan seluruh perjalanan menuju jalan keemasan dunia Islam yang akan mengantarkan kita ke dalam kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin sekalian jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tak lupa saya selaku khotib mengajak kepada kita semua untuk kita meningkatkan senantiasa merefresh kembali iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, baik yang kita senangi maupun yang kita tidak senangi. Mulai dari bangun tidur sampai kita tertidur kembali, kita melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa saja. Selain daripada ketakwaan, tidak ada ukuran kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia yang namanya makhluk yang bernyawa akan mengalami yang namanya kematian. Kita hidup di dunia kaya sementara, miskin sementara, sakit sementara, sehat sementara, semua sementara. Karena kata Nabi umur 20 paling tinggi 60 sampai 70 tahun, dan itu berjalan sampai pada umur sedemikian 60 sampai 70 tahun, dan kita akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dipanggil untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia ini.
yang sehat sementara, yang sakit sementara. Namun apabila kita dipanggil oleh Allah SWT kita membawa iman dan Islam, maka kita akan mendapatkan kecelakaan yang abadi di akhirat kelak. Apabila kita meninggal nanti dengan membawa iman dan Islam, apalagi mampu mengucapkan kalimat iman la ilaha illallah di akhir hayat kita, sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, man qala la ilaha illallah man kana akhiru kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat ini dari lisannya, kemudian dia meneruskan nafasnya yang terakhir, maka dia wajib atau pasti masuk ke dalam surga. Orang yang meninggal kemudian membawa iman yang sempurna dalam hatinya, maka sungguh dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki yang selama-lamanya, kebahagiaan yang ada awal namun tidak ada akhirnya. Inilah hadirin sekalian motivasi kita, bahwa kita ada di dunia yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan saja. Siapa yang bertakwa, maka dialah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena status sosial kita, bukan karena harta kita yang melimpah, bukan karena keluarga kita yang baik, tetapi hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tepatnya tanggal hari Jumat tanggal 26 April 2024 bertepatan tanggal 17 Syawal 1445 Hijriah. Tidak terasa kita sudah berlalu meninggalkan Ramadan. Bulan Ramadan sebelum 1445 Hijriah sudah 17 hari lamanya, di mana kita telah melewati suatu bulan yang penuh dengan pengampunan, penuh dengan maghfirah, penuh dengan rahmat di dalamnya. Maka Nabi SAW bersabda, abadan, celakalah bagi orang-orang yang telah melewati Ramadan. Lagi dalam Allah dan hari Ramadan orang yang farlah. Celakalah mereka yang telah melewati Ramadan kemudian dia tidak diampuni seluruh dosa-dosanya. Itu termasuk orang celaka karena sudah melewati bulan Ramadan, tetapi kita tidak diampuni dosa-dosa kita. Karena di dalamnya terdapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan bagaimana sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, maka diampuni seluruh dosa-dosanya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang melaksanakan salat, apalagi melaksanakan salat pada malam yang berpada, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Bahkan di dalamnya terdapat sebuah malam yang apabila kita menghidupkan malam tersebut lebih baik daripada malam 1000 bulan. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berikan sama-sama mengerti bahwa orang yang melewati sebulan Ramadan kemudian tidak diampuni dosa-dosanya, maka dia adalah orang yang sangat celaka. Dosa kecil maupun dosa besar, namun dosa besar harus dilakukan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulanginya. Tapi ada yang Allah Subhanahu wa taala dosa kepada orang lain belum, dosa kepada orang tua, kepada tetangga belum diampuni sebelum kita memohon maaf kepada orang tersebut, sebelum kita memohon maaf untuk mendapat. Maka itulah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita oleh ulama dianjurkan untuk memohon maaf bersilaturahmi kepada siapa saja, terutama kepada orang tua kita. Karena ridho Allah Subhanahu wa taala tergantung daripada ridho orang tua kita. Murka Allah Subhanahu wa taala tergantung daripada murka orang tua kita. Dunallahi wa inna walillahi subhanallahi wa subhanallahi. Terutama kepada orang tua kita yang masih hidup, maka kita harus memohon maaf kepada mereka
atas dosa-dosa kita yang terulang, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, siapa saja. Karena akhir-akhir ini dengan perkembangan teknologi, maka kita gampang sekali untuk berbuat dosa, gampang untuk berbuat amal, tetapi lebih gampang juga untuk berbuat dosa, terutama yang sering berbuat hal-hal dan komentar yang negatif di media sosial atau di media lainnya. Maka adalah penting sekali kita untuk bermohon maaf kepada siapa saja yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal setelah bulan Ramadan ini. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Syawal hari ini sudah 17 hari. Namun ada amalan juga yang lebih utama di bulan Syawal ini yang selayaknya kita laksanakan, karena baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan amalan ini, yakni berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyam dah." Siapa yang berpuasa Ramadan selama sebulan penuh, kemudian dia melanjutkannya dengan berpuasa Syawal selama 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala sama dengan berpuasa setahun penuh. Sama dengan berpuasa setahun penuh. Dan dari mana hitungannya? Di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap satu amalan akan dibalas 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang beramal satu maka akan dibalas 10. Kalau kita berpuasa sebulan penuh selama 30 hari dikalikan dengan 10 maka 300. Ditambah dengan 6 maka 36 hari, sehingga cukup 1 tahun penuh atau 336 hari lamanya. Ini amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini berpuasa 6 hari. Boleh berpuasa di awal Syawal, boleh berpuasa di pertengahan Syawal, dan boleh juga berpuasa di akhir Syawal. Boleh secara berturut-turut, boleh juga secara melangkah-langkahi. Yang penting bisa mencapai 6 hari di bulan Syawal ini. Itulah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin kepada kita semua ini sudah banyak yang melakukannya. Semua kita sudah banyak yang melaksanakannya, karena masih ada semangat Ramadan yang ada dalam diri kita untuk giat dalam beribadah. Mungkin ini saja yang saya sampaikan pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat pada diri saya dan kepada hadirin sekalian. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim.